Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa, kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketuanya dipimpin. Kawan-kawan sebelum belajar kita baca doa. Berdoa mulai. Baik, anak-anak semuanya, sebelum melakukan kegiatan belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Baik, anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali di pertemuan kita yang kedua. Yang minggu kemarin kita sudah bertemu, ya, sudah belajar. Nah, sekarang sebelum kegiatan belajar dimulai, Bapak akan melakukan absensi dulu. Firman hadir? Fitro hadir? Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Ya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ya, jadi kita harus tetap semangat. Ya, karena apa? Fondasi agar kita dapat belajar, agar kita dapat menerima dan menyerap ilmu yang diberikan oleh Dewan Guru, atau kalian menyerap ilmu pengalaman-pengalaman pergaulan kalian di sekolah. Itu yang pertama adalah kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian kalian juga harus bertindak, ya, mencerminkan seorang pelajar. Oke, perhatikan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, mari kita mengulas sedikit materi yang telah kita laksanakan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat, yaitu tentang apa? Letak dan luas Indonesia. Nah, kemudian sekarang mari kita bentuk kelompok. Ya, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, oke, kita akan membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Yang kemarin kita sudah apa? Sudah belajar juga pada pertemuan yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan materinya. Tujuan pembelajaran, ya, yang pertama adalah menganalisis letak astronomis Indonesia dengan baik. Ya, karena yang pertama dan kedua ini adalah tujuan kita pada waktu pertemuan yang pertama kemarin. Sekarang kita ada yang ketiga, yaitu menganalisis letak astronomis Indonesia dengan baik. Kemudian yang kedua, menganalisis letak geografis Indonesia dengan baik. Kemudian menganalisis letak geologis Indonesia dengan baik. Kemudian menganalisis pengaruh lokasi Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang peta dan unsur-unsur peta dengan baik. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang letak astronomis, geografis, geologis Indonesia dengan baik. Nah, letak astronomis, letak geografis, dan letak
letak geologis. Astronomis ini adalah garis bujur dan garis lintang. Oke, silakan ditulis, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang perlu dicatat agar kalian mudah untuk memahaminya, mengingatnya. Letak astronomis Indonesia itu terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua adalah letak geografis. Geografis itu apa, Pak? Nah, Indonesia secara geografis apa ini? Coba dibacakan, Fitro. Di antara benua Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Ya, Indonesia itu letak geografisnya yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Jadi sangat strategis. Strategis itu artinya sangat menguntungkan. Banyak negara-negara luar di sekeliling Indonesia itu secara perjalanan perdagangan itu melewati Indonesia. Kalau melewati Indonesia itu pasti kena pajak, kena cukai. Ya, cukai itu merupakan, atau pajak merupakan pendapatan terbesar dari negara Indonesia. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Tapi di sisi lain, karena kita diapit oleh dua benua dan dua samudra yang di situ adalah aktivitasnya sangat lengkap, sangat kompleks, maka muncul banyak masalah. Nah, masalah itu yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya geologis. Coba dibaca nomor 2. Salah satu di antara kalian baca geologis itu apa? Ya. Pada seluruh pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, geologis itu artinya adalah bagaimana Indonesia itu terletak ya di antara beberapa tiga garis lempeng. Nah, kemarin juga di daerah Jawa Barat, tepatnya di mana? Kabupaten Cianjur. Itu ada apa? Gempa. Nah, gempa kemudian erupsi gunung itu merupakan salah satu akibat dari bergeraknya lempeng bumi. Sehingga kita harus bisa memahami dan juga harus bisa mengantisipasi. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah membahas tentang astronomis, geografis, dan geologis. Sekarang kita lanjutkan. Coba dibacakan kelompok 4. Ayo. Baca yang keras. Indonesia terdiri atas Yang keras. Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.122.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, betul. Ya, jadi perhatikan. Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.722.570 km persegi. Bayangkan, sangat luas, ya. Itu daratannya saja. Nah, kemudian perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, berarti daratan sama perairan luas mana? Jadi sangat luas. Dari situ kita harus juga apa? Semakin kuat rasa nasionalisme kita, ya.
ini ada sebuah video, silakan diamati, kemudian nanti dirumuskan masalahnya. Oke? Oke. Silakan diamati, nanti dirumuskan pertanyaan. Kapal pencari ikan saat akan ditangkap awak. Satu kapal menjadi bukti bagi KKP untuk melakukan penindakan. Oke, jadi kalian sudah mengamati videonya, ya kan? Silahkan kalian buat pertanyaan. Masing-masing kelompok membuat pertanyaan, nanti akan ditanggapi bersama. Silahkan. Silakan kelompok dua dulu. Silakan kelompok dua dibacakan. Kapal negara mana yang mencuri ikan? Kapal negara mana yang mencuri ikan? Ya, ada yang bisa jawab? Wow, ada ke kelompok tiga. Kapal mana? Negara mana? Negara Vietnam, betul? Oke, terakhir kelompok mana yang akan bertanya? Silakan. Mengapa kapal asing masuk Malaysia yang dilakukan Natuna? Kenapa ada negara asing, banyak negara asing itu kok nyurinya di Laut Natuna, nggak di laut-laut lain? Kelompok dua. Di Laut Natuna banyak ikannya, Pak. Karena di Laut Natuna banyak Ikannya. Betul, setuju? Ya. Nah, untuk lebih memperdalam lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan LKPD. Nah, ini dipahami dan diamati. Nah, LKPD itu silakan dibuka, silakan diamati, tulis nama kelompoknya, nama kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian nama anggota kelompoknya. Ya, silakan dilakukan aktivitas LKPD. Baik, anak-anakku semuanya, ya, yaitu waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra, perwakilan dari kelompok 1 beserta anggota Nila dan Yarham. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Oke, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya tentang presentasi dari kelompok 1? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dipresentasikan kelompok 3. Yang lain dengarkan, simak, nanti menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa di negara kita Indonesia itu sering terjadi gempa? Sebelum dijawab mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi. Oke, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1 tadi. Kenapa kok di Indonesia sering terjadi gempa? Apa? Karena ada 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India. Oke, betul seperti itu? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kita sudah melakukan kegiatan belajar kita dari awal tadi sampai mengerjakan LKPD, kemudian sampai mempresentasikannya. Jadi kegiatan kita sudah hampir selesai, kegiatan belajar kita sudah hampir selesai. Ya, dari awal kita belajar, kemudian kita membuat kelompok, saya mengajukan materi, kemudian saya memutarkan sebuah video, ya kan, tentang problem, tentang masalah, kemudian kalian diskusikan secara kelompok, kemudian kalian buat pertanyaan. Nah, sekarang kita akan menarik sebuah kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Apa hasilnya dari kegiatan kita pembelajaran kita hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya? Berdasarkan materi yang kita pelajari, kita harus bisa menjaga kedaulatan agar tidak ada lagi kejadian. Jadi Sodikin mengatakan dari kesimpulannya adalah dengan belajar tentang materi tentang luas dan letak Indonesia, kita harus bisa menjaga kedaulatan negara kita. Kedaulatan itu apa? Nah, kedaulatan itu artinya adalah hak. Ya, kedaulatan juga bisa dikatakan bersatu. Kedaulatan itu juga bisa dikatakan keutuhan negara kita, baik darat maupun air. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, ya, tidak bosan-bosannya Bapak berpesan kepada kalian tetap jaga kesopanan, tetap jaga semangat, karena itu adalah sesuatu yang penting. Ya, kalau kita sehat, ya, kalau kita semangat, ya, maka semuanya akan terbentuk dengan baik. Maka semuanya kegiatan belajar akan menjadi lancar. Ya, sampaikan kepada orang tua kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, sampaikan ke orang tua, ayah, ibu, saya sudah belajar melakukan kegiatan seperti ini di sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita baca doa. Berdoa mulai.